Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Andriani, program studi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Jadi sebelumnya di sini saya akan membuat tutorial cara membuat kuis menggunakan Google Formulir. Nah, di sini tanpa berlama-lama, yuk kita lanjut ke tutorialnya. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke menu Google. Kemudian kita cari Google Formulir. Oke, setelah itu kita pilih yang ini. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut ke cara pembuatan kuisnya, kita masuk ke pengaturannya. Yang pertama, di sini ada jadikan ini sebagai kuis. Nah, karena sebelumnya kita akan membuat kuis, jadi ini kita klik sehingga aktif seperti ini. Kemudian untuk rilis nilai, kita pilih yang segera setelah setiap pengiriman. Selanjutnya, di sini ada setelan responden. Yang pertama, pertanyaan tak terjawab. Nah, di sini responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Jadi sebaiknya ini kita matikan. Kemudian ada jawaban yang benar. Responden dapat melihat jawaban yang benar setelah nilai dirilis. Nah, sebaiknya ini juga kita matikan. Untuk nilai poin, responden dapat melihat poin total dan poin yang diterima untuk setiap jawaban. Jadi yang di sini boleh kita aktifkan dan boleh kita nonaktifkan. Dan selanjutnya di sini ada fitur jawaban. Kita klik. Nah, di sini ada kumpulkan alamat email. Nah, di sini supaya kita bisa mendapatkan notifikasi dari email bahwa kita sudah mengerjakan kuis atau mengisi kuis, maka kita klik yang input responden. Kemudian bagian mengirim salinan jawaban responden ini kita aktifkan selalu. Nah, di sini ada bagian izinkan pengeditan respons. Nah, jadi respons ini dapat diubah setelah dikirimkan. Jadi kita nonaktifkan saja dan batasi ke satu jawaban juga kita nonaktifkan. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan. Nah, di sini misalkan kita akan membuat judulnya yaitu kuis biologi. Kuis biologi. Kemudian kita di sini ganti juga menjadi kuis biologi. Kemudian untuk deskripsi formulirnya kita buat silahkan mengerjakan soal di bawah ini dengan baik dan benar. Oke, untuk alamat email, jadi setelah kita ubah yang tadi, yang ini kumpulkan alamat email. Ketika kita mengisi email ini, maka setelah kita kirimkan jawaban kuis atau kita setelah selesai mengisi kuis, maka kita akan mendapatkan notifikasi dari email. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan pertanyaan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama yaitu pertanyaan dengan jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, dan drop down. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas bagaimana cara membuat beberapa soal menggunakan beberapa pilihan ini. Jadi yang pertama kita akan buat soal dengan jawaban singkat. Nah, di sini misalkan kita membuat soal yaitu yang pertama fungsi dari organokloroplas. Nah, di sini kita klik yang wajib diisi supaya jika dia tidak mengisi jawaban ini, maka dia tidak bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, yang kemudian di sini ada kunci jawaban. Bisa kita tambahkan di sini misalkan jawaban yang benar dari fungsi dari organokloroplas yaitu
menghasilkan glukosa. Kita beri poinnya semisal 5. Kita klik selesai. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal paragraf. Nah, di sini kita bisa gunakan pertanyaan yang sekiranya jawabannya memerlukan teks yang panjang. Misalkan jawabannya panjang, jadi kita gunakan pilihan yang paragraf. Misalkan, jelaskan apa itu retikulum endoplasma. Nah, seperti yang tadi, kita bisa memberikan kunci jawabannya di sini. Kemudian kita beri 5 poin, kemudian selesai. Yang selanjutnya yaitu soal dengan pilihan ganda. Jadi di sini kita sudah ada soal pilihan ganda, yaitu gambar di bawah ini merupakan jaringan parenkim yang terdapat pada kentang atau Solanum tuberosum. Nah, jenis parenkim apakah di bawah ini? Nah, jadi di sini kita menggunakan fitur gambar ya. Kita tambahkan di sini. Kemudian kita jajah. Kita masuk ke download. Kita buka gambarnya tadi. Oke, ditunggu. Nah, di sini kita bisa sesuaikan ukuran gambarnya. Kita perkecil saja. Nah, untuk di sini, untuk opsi pertama yaitu parenkim air, yang kedua parenkim asimilasi, yang ketiga parenkim penimbun, yang keempat parenkim udara. Nah, di sini pada gambar kentang di sini ini adalah parenkim penimbun. Nah, jadi ketika kita akan memberikan kunci jawaban, kita klik, kemudian kita pilih. Nah, seperti ini, kita beri 5 poin, kemudian kita klik selesai. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pembuatan soal menggunakan kotak centang. Nah, penggunaan kotak centang ini juga tidak berbeda dengan yang pilihan ganda. Di sini kita bisa membuat misalkan soalnya penulisan nama Latin yang benar di bawah ini kecuali. Nah, di sini kita buat opsi. Yang pertama, untuk beberapa jawabannya aku percepat aja ya. Oke, di sini sudah ada beberapa jawaban dari soalnya. Nah, penggunaan kotak centang ini, jadi kita akan memilih kotak yang jawabannya adalah benar atau sesuai dengan pertanyaan. Nah, di sini kan penulisan nama Latin yang benar di bawah ini kecuali, jadi kan jawabannya yang ini nih. Nama genus dan spesies pada kata pertama ditulis huruf kapital. Nah, ini kan salah. Nah, sedangkan yang 4 ini adalah benar. Jadi kita klik kunci jawaban, kemudian kita centang, kita beri 5 poin, kemudian kita selesai. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu pertanyaan menggunakan drop down. Nah, penggunaan
soal tipe drop down ini juga tidak jauh seperti soal pilihan ganda. Mungkin kalau untuk pertanyaan di drop down ini mungkin dia akan mempersingkat jawaban, seperti misalkan kita tidak memerlukan opsi terlalu banyak. Jadi misalkan kita buat soal klorofil pada tumbuhan mengandung, ini tipe, pada tumbuhan mengandung pigmen berwarna. Nah, untuk opsi pertama misalkan kuning, opsi kedua merah, opsi ketiga hijau, dan opsi yang keempat biru, opsi yang kelima mungkin hitam, opsi yang keenam mungkin coklat. Nah, di sini kan terlalu banyak nih. Jadi jika kita menggunakan drop down, di sini kita akan melihat tampilan yang berbeda. Nah, sebelum kita melihat itu, kita di sini jawaban yang benar kan kalau klorofil itu mengandung pigmen berwarna hijau. Jadi kita beri di kunci jawaban yaitu hijau. Seperti ini, kita beri 5 poin, kemudian klik selesai. Nah, sebelumnya di setiap soal kita klik yang wajib diisi seperti ini. Maaf, yang ini tadi belum. Wajib diisi ke semua soal. Nah, untuk melihat bagaimana soal yang kita buat, kita bisa klik ini, pratinjau. Oke. Kemudian setelah kita pratinjau tadi, dia akan muncul seperti ini. Seperti ini untuk soal-soal yang sudah kita buat menggunakan beberapa tipe soal tadi ya. Nah, yang di sini tadi tipe jawaban singkat, yang ini jawaban paragraf. Kemudian untuk ini soal yang pilihan ganda tadi, untuk ini soal yang kotak centang, dan ini soal yang drop down. Nah, di sini kita bisa untuk meng-share linknya, yaitu dengan mengcopy yang ini, kemudian kita kirimkan seperti ini. Jadi kita bisa mengisi melalui link ini. Nah, kemudian misalkan kita isi email, misalkan ini kita bisa, ini kan tadi tipe pilihan ganda ya, jadi kita pilih misalkan ranking penimbun. Terus ini untuk tipe soal yang kotak centang tadi kan kita pilih ini. Terus ini untuk yang soal drop down tadi, jadi kita bisa pilih di sini misalkan hijau. Setelah itu kita bisa kirim. Setelah kita klik kirim, kita bisa mendapatkan notifikasi dari email kita bahwa kita telah mengisi kuis tersebut. Jadi sebelumnya aku udah coba buat isi linknya. Jadi setelah itu kita masuk ke soal tadi. Nah, di sini nih, karena aku tadi udah ngisi satu, jadi di sini ada jawaban satu. Nah, di sini kita bisa melihat nih jawabannya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat jawaban kita seperti ini, skornya, terus jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Setelah itu kalau kita akan ngerekap untuk menjadi dokumen, kita bisa klik ini, kemudian buat spreadsheet baru, buat. Nah, jadi nanti hasil dari responden itu akan direkap seperti ini gitu. Mungkin ini saja yang dapat saya berikan atau saya beri tutornya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.